Pada abad ke-17, pada masa ketika Hindia Belanda menjadi pusat aktivitas perdagangan dan kolonialisasi, terdapat sekelompok pelaut Belanda yang membawa tekad untuk menemukan benua misterius yang katanya kaya akan harta karun. Kisah ini dimulai di Batavia, ibu kota Hindia Belanda pada masa itu, di mana para pelaut ini berkumpul untuk memulai ekspedisi mereka. Kapten ekspedisi itu bernama Hendrik van der Meer, seorang pelaut yang memiliki reputasi sebagai navigator ulung dan pemberani. Dia telah mendengar legenda tentang suatu benua tersembunyi yang konon berisi kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun banyak yang meragukan, hasrat dan ambisi Hendrik tak tergoyahkan. Hendrik dan krunya menyiapkan kapal mereka, sebuah kapal layar besar yang dinamai The Golden Hope atau Harapan Emas. Pada pagi yang cerah, kapal itu meninggalkan pelabuhan Batavia diikuti oleh sorot mata penasaran dari penduduk setempat. Ekspedisi mereka diberi berkah oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang berharap untuk memperoleh kekayaan dari benua misterius itu. Perjalanan mereka melintasi lautan yang luas dan kadang-kadang ganas, menghadapi badai dan ombak besar. Beberapa awak kapal mulai meragukan keberhasilan misi mereka. Tetapi Hendrik selalu mampu memelihara semangat tinggi dengan bercerita tentang harta yang menanti mereka. Setelah berbulan-bulan berlayar, mereka akhirnya mencapai koordinat yang diberikan oleh seorang penjelajah sebelumnya, yang pernah melihat bayangan benua misterius itu dari kejauhan. Namun, apa yang mereka temui di sana jauh melampaui imajinasi mereka. Benua misterius itu memang ada, tetapi terlihat terabaikan dan terlupakan. Pepohonan rindang menyelimuti pulau itu, dan reruntuhan piramida kuno terlihat menjulang di antara pohon-pohon tersebut. Terlihat jelas bahwa pulau itu telah lama terlupakan dan ditinggalkan oleh peradaban yang telah punah. Hendrik dan krunya mulai menjelajahi pulau tersebut, menemukan petunjuk tentang peradaban yang hilang. Mereka menemukan ruang bawah tanah yang penuh dengan harta karun, permata, dan artefak berharga lainnya. Namun, mereka juga menemukan sesuatu yang tak terduga. Legenda tentang roh penjaga yang melindungi harta tersebut. Dalam usahanya untuk membawa kembali harta ke Batavia, Hendrik dan krunya tanpa sengaja membangkitkan roh-roh tersebut. Malam itu, pulau itu diliputi oleh suasana mistis dan angin yang menderu keras. Bayangan roh-roh penjaga terlihat bergerak di antara reruntuhan. Hendrik dan krunya bergegas ke kapal mereka, membawa harta yang mereka temukan, tetapi roh-roh tersebut tak berkenan. Mereka menghadapi badai yang dahsyat dan melawan arus kuat yang terus mendorong mereka menjauh dari pulau. Beberapa awak kapal hilang dalam gelombang yang ganas. Akhirnya, The Golden Hope berhasil keluar dari pengaruh roh-roh penjaga pulau misterius itu. Kapal itu melanjutkan perjalanannya pulang ke Batavia, tetapi dengan kehilangan yang terasa. Hendrik, yang selamat dari bencana itu, duduk sendirian di geladak, melihat ke horizon dengan tatapan penuh refleksi. Meskipun membawa harta karun dari pulau itu, ia menyadari bahwa terkadang kekayaan yang sejati tidak selalu bisa diukur dalam emas dan permata, melainkan dalam kebijaksanaan dan penghormatan terhadap kekuatan gaib. Legenda The Golden Hope dan pulau misterius itu tetap hidup di benak mereka yang selamat, menjadi peringatan akan batas antara ambisi manusia dan kekuatan alam yang tak terduga. Hendrik dan krunya kembali ke Batavia dengan harta yang mereka bawa dari pulau misterius. Tetapi mereka membawa pula beban berat dari kehilangan rekan-rekan mereka. Kabar tentang bencana itu tersebar di kalangan pelaut dan penduduk Batavia, menciptakan atmosfer campuran antara kekaguman dan ketakutan akan kekuatan gaib. Gubernur Jenderal, yang awalnya senang dengan harta yang dibawa pulang, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik keberhasilan ekspedisi tersebut. Hendrik, yang selamat dari petualangan itu,
memutuskan untuk berbicara dengan Gubernur Jenderal dan memberitahu kebenaran yang sebenarnya. Dalam pertemuan tersebut, Hendrik menceritakan kisah mereka, termasuk pembangkitan roh-roh penjaga Pulau Misterius. Ia memperingatkan bahwa kekayaan yang mereka bawa pulang bukanlah berkah semata, melainkan juga malapetaka yang bisa menghantui mereka seumur hidup. Gubernur Jenderal, meskipun awalnya meragukan, merasakan aura ketidaknyamanan yang mengiringi cerita Hendrik. Sementara itu, kisah tentang ekspedisi The Golden Hope dan Pulau Misterius menyebar lebih luas di masyarakat. Penduduk Batavia dan sekitarnya menjadi tertarik dengan cerita itu, dan Pulau Misterius itu sendiri menjadi dikenal sebagai tempat yang dipenuhi misteri dan bahaya. Beberapa bulan setelah ekspedisi, Gubernur Jenderal mengambil keputusan untuk mengirim sebuah ekspedisi baru. Kali ini dengan tujuan untuk memahami dan menghormati kekuatan gaib yang ada di pulau tersebut. Para ahli antropologi dan peneliti ilmu supranatural dipersiapkan untuk pergi ke Pulau Misterius dengan tujuan menggali pengetahuan dan kearifan lokal. Ekspedisi kedua ini tidak berfokus pada harta karun, tetapi pada penghormatan terhadap dunia gaib. Mereka membangun hubungan dengan roh-roh penjaga dan berusaha memahami cerita dan sejarah yang terkandung di pulau tersebut. Sementara itu, penduduk Batavia memandang Pulau Misterius itu sebagai tempat yang penuh dengan kearifan dan keajaiban. Dan mereka membantu memelihara kisah-kisah yang hidup di sekitarnya. Kesimpulannya, kisah ekspedisi The Golden Hope yang mencari benua misterius dari Batavia membawa kita pada pengalaman penuh petualangan, misteri, dan konsekuensi dari ambisi manusia. Meskipun awalnya didorong oleh keinginan untuk memperoleh kekayaan, ekspedisi itu menghadapi tantangan besar dan bencana ketika mereka tanpa sengaja membangkitkan kekuatan gaib. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.